Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte dalam pembahasan spoiler versi novel Solen 2 bagian 393 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman nggak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler alur cerita di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah meninggalkan istana kerajaan Doling, senyum yang hilang di wajah Susansi kembali muncul. Sedangkan Jiang Nanan juga tersenyum lembut. Dia jelas menjadi orang yang paling memahami Susansi selama ini. Dia telah melihat betapa beratnya tekanan terhadap kekasihnya saat mengambil alih tugas kaisar. Sehingga setelah terbebas, bagaimana mungkin Susansi tidak bahagia? Namun Jiang Nanan masih ragu, apakah keputusan sebelumnya tidak masalah bagi kerajaan Doling. Susansi mengatakan mereka telah melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kerajaan. Dia tidaklah peduli dengan posisi kaisar. Di dunia ini yang dia pedulikan hanyalah orang tua, rekan-rekannya serta Jiang Nanan. Dia hanya ingin bebas dan berkeliling dunia bersama orang-orang yang dia cintai. Sehingga jika dirinya menjadi kaisar, maka cita-citanya mungkin tidak akan pernah tercapai. Setelah mengatakan hal itu kepada Jiang Nanan, Susansi berbalik untuk menatap Yu Hao dan bertanya, apakah Yu Hao telah mendapatkan informasi dari para master yang dia tawan sebelumnya alias pasukan pemberontak? Yu Hao mengangguk dan mengatakan, pasukan pemberontak hanya menerima perintah dari Sueleng dan Sui Kui. Namun setelah jatuhnya kedua pemimpin, para pasukan pemberontak berniat untuk menebus kesalahan dan mengabdi kepada pemimpin baru alias Ibu Susansi. Oleh sebab itu, Yu Hao telah meninggalkan segel misterius di tubuh mereka. Jika mereka memiliki niat jahat kepada Ibu Susansi, maka segel itu akan aktif dan langsung membunuh mereka dalam waktu singkat. Pada dasarnya, sebagai pewaris necromancer, Yu Hao memiliki kemampuan seperti halnya para master jahat. Dia bisa dengan mudah menanam segel kepada orang lain. Bahkan dengan adanya segel yang dia tinggalkan, Susansi bisa merasa sedikit tenang meninggalkan ibunya di istana kerajaan Doling. Setelah mengatakan hal itu, Yu Hao lantas bertanya kepada Susansi, kenapa dia sebelumnya mengatakan dirinya adalah seorang limit dolo. Pasalnya, kata-kata Susansi bisa saja menyebar ke seluruh benua Dolo dan bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Sambil tersenyum, Susansi mengatakan, meskipun Yu Hao belum benar-benar menjadi limit Dolo, namun dirinya yakin kekuatan Yu Hao tidak berbeda jauh dengan seorang limit Dolo. Hal itu sudah dibuktikan bagaimana Yu Hao bisa menekan begitu banyak musuh, bahkan mengalahkan 4 Feng Hao Dolo dengan sangat mudah. Tidak sampai di sini. Setelah sebelumnya mendengar penjelasan Yu Hao bagaimana kekuatan fusi rohnya dengan Tang Wutong, maka tidak ada salahnya menganggap Yu Hao sebagai seorang limit Dolo, meskipun nyatanya masih Dolo transenden. Bahkan jika Yu Hao dan Tang Wutong bergandengan tangan, mungkin seorang limit Dolo tidak mungkin mengalahkan mereka berdua. Dengan adanya hal itu, Susansi beranggapan Sekte Tang di masa depan harus bergantung kepada Yu Hao. Bahkan Susansi juga yakin Yu Hao cepat atau lambat pasti akan benar-benar menjadi master dewa laut yang sesungguhnya. Mau bagaimanapun, kekuatan yang besar juga akan memikul tanggung jawab besar. Di saat Yu Hao hanya bisa menghela nafas mendengarkan penjelasan Susansi, dan semuanya memanglah kenyataan.
serta dia agak sedikit merasa takut kembali ke Akademi Shrek dan harus menjadi Master Pavilion Dewa Laut. Susansi melanjutkan, jika nantinya Legiun Sekte Tang tiba di kerajaan dan menjadi benteng kota Doling untuk sementara waktu, ibunya pastilah bisa menangani seluruh urusan kekaisaran. Pasalnya ibunya dulu dibesarkan di dalam istana kerajaan dan sudah tidak asing dengan urusan kerajaan Doling. Dengan adanya fakta tersebut, Susansi beranggapan segala sesuatu saat ini jauh lebih baik. Dirinya akhirnya bisa meninggalkan kerajaan Doling dan kembali ke Sekte Tang dengan nyaman. Adapun masalah Yu Hao, dia pasti bisa menyelesaikan semuanya seorang diri. Bahkan jika Yu Hao membutuhkan bantuannya tentang masalah Pavilion Dewa Laut, Susansi bersedia membantunya. Namun yang pasti, Yu Hao dan Tang Wutong pastilah akan baik-baik saja asalkan mereka selalu bersama. Tidak lagi ingin membahas beban dan tanggung jawabnya, serta dunia ini memanglah membutuhkan orang seperti dirinya. Yu Hao lantas mengalihkan pembicaraan dan bertanya, bagaimana situasi kerajaan Ryu selama dirinya melakukan perawatan kepada Tang Wutong? Apakah kerajaan Ryu melakukan sesuatu? Susansi menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak mengetahuinya. Mau bagaimanapun, kerajaan Ryu sangat pandai dalam hal menyembunyikan informasi apapun. Jika mereka benar-benar ingin menutupi informasi, maka tidak akan ada satupun pihak yang bisa mengetahuinya. Hanya saja, setelah diusir oleh Yuo sebelumnya dari Akademi Shrek, pasukan kerajaan Ryu telah menghilang. Seharusnya berada di dalam wilayah kerajaan Tianhun yang saat ini telah mereka kuasai. Namun tidak ada yang tahu kapan musuh akan kembali menunjukkan diri. Terlebih lagi target mereka kini hanya tinggal dua, kerajaan Doling dan kerajaan Xinglo. Mengesampingkan hal itu, Susansi juga bertanya kepada Yu Hao, kenapa Akademi Shrek tiba-tiba bersikap baik hati, mau mengirim Legiun Sekte Tang untuk membantunya menjaga kota Doling, serta seharusnya Legiun tersebut menjaga ketat kota Shrek dalam situasi seperti ini. Di saat Yu Hao mengatakan, sikap Akademi Shrek berkaitan dengan banyaknya alat roll level 9 yang saat ini dimiliki oleh Akademi, Susansi tiba-tiba saja terkejut dan bertanya-tanya, apakah Yu Hao telah merampok kerajaan Ryu? Pasalnya alat roll level 9 merupakan sumber daya sangat penting bagi sebuah kerajaan. Mendengarkan pertanyaan barusan, Yu Hao lantas menjelaskan detail cerita saat mengejar Legiun Naga dan Legiun Mata Jahat dari kota Doling, serta menjelaskan semua alat roll level 9 yang didapatkan berasal dari Komandan Legiun Naga yang sebelumnya telah dia bunuh dan sudah kita bahas detail di spoiler-spoiler sebelumnya. Disa Susansi mengangguk mendengarkan detail ceritanya. Dia lantas bertanya, apa rencana Yu Hao nantinya setelah kembali ke Sekte Tang? Yu Hao menjelaskan, situasi saat ini jauh lebih rumit dari sebelumnya. Dia perlu mengumpulkan informasi penting secara langsung sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, Yu Hao tidak berencana langsung kembali ke kota Shrek ataupun Sekte Tang. Jika nantinya Susansi bertemu dengan Elder Suan, Yu Hao memintanya untuk menyampaikan pesan. Dirinya dan Tang Wutong baik-baik saja. Mereka berniat untuk menuju ke wilayah kerajaan Ryu demi mendapatkan informasi penting. Setelah itu barulah kembali jika mendapatkan informasi yang bisa diandalkan. Di saat yang sama, Yu Hao dan Tang Wutong juga berniat menunda pasukan kerajaan Ryu selama mungkin sebelum kembali terjadi perang. Meskipun Susansi sudah menebak Yu Hao akan melakukan sesuatu, namun dia tidaklah menghentikan tindakannya dan memintanya untuk tetap berhati-hati. Susansi juga yakin dengan mereka berdua selalu bekerja sama, maka mereka berdua pastilah bisa terus melindungi diri. Bahkan seorang limit dolo sekalipun tidak akan mengalahkan Yu Hao dan Tang Wutong dengan mudah. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan mengatakan dirinya juga tidak bisa bersikap optimis.
Pasalnya tidak ada hal mustahil di dunia ini. Selain Sekte Roh Suci tidak akan pernah melepaskannya setelah kekalahan Zongliwu, Ditian juga selalu memperhatikannya setelah memiliki inti jiwa Yin Yang. Itulah sebabnya dia tidak bisa bersikap optimis, tidak menjadi jaminan meski dia dan Tang Wutong bekerja sama bisa mengalahkan Ditian. Disa Susansi merinding mendengar nama Ditian, serta segera ingin kembali ke kota Shrek daripada melihat Ditian tiba-tiba saja nongol. Yu Hao terlihat tertawa mengetahui ketakutan Susansi kepada Dewa Binatang Roh Ditian. Sementara Dewi Malaikat Ye Gui tiba-tiba saja menghampiri mereka. Tujuannya jelas seperti Ji Jue Chen yang ingin menantang Huo Yu Hao baku hantam. Bukannya menjawab tantangan barusan, Yu Hao langsung memandang Ye Guyi dengan ekspresi tulus. Dia juga berterima kasih atas kinerja Ye Guyi sebelumnya di dalam istana kerajaan Doling. Jika dia tidak ada, mungkin seluruh anggotanya tidak bisa bertahan sebelum dirinya dan Tang Wutong tiba. Ye Guyi mengatakan dengan sangat dingin, dirinya juga merupakan bagian dari Sekte Tang, sehingga sudah menjadi kewajibannya melindungi seluruh anggota Sekte Tang. Sehingga untuk apa Yu Hao berterima kasih? Oleh sebab itu, daripada mengalihkan percakapan, apakah Yu Hao berani berduel dengannya hari ini juga? Meskipun Yu Hao sedikit bingung dengan jawaban jutek Ye Guyi, tapi dia segera menghela nafas dan dengan lembut menerima tantangannya, membuat Ye Guyi langsung melepaskan 6 pasang sayap Dewi Malaikat dan melesat ke udara. Kemudian Yu Hao mengangguk ke arah Tang Wutong, serta mengikuti Ye Guyi yang diketahui ingin baku hantam di atas awan. Melihat kepergian mereka, Jiang Nanan terlihat mengerutkan kening, sementara Susansi bertanya dengan bingung, apa yang sedang dicoba lakukan oleh Ye Guyi? Bukankah dia baru saja pulih dari pertarungan sebelumnya? Serta kenapa Yu Hao juga menerima tantangannya? Disa Tang Wutong tersenyum dan mengatakan Ye Guyi sudah lama menyukai Yu Hao serta ingin melampiaskan perasaannya. Nan Kiu Kiu jelas langsung terkejut dan bertanya, apakah Tang Wutong mengetahui hal ini sejak lama? Sambil menunjukkan tatapan sangat dalam, Tang Wutong mengatakan dia tidaklah buta. Dirinya bisa melihat bagaimana cara Ye Guyi selama ini memandang Abang Frank. Maksudnya memandang Yu Hao. Bahkan Tang Wutong beranggapan orang yang sebenarnya ingin ditantang Ye Guyi adalah dirinya. Namun dikarenakan Ye Guyi sadar tidak bisa menang melawannya yang saat ini sudah menjadi dolo transenden, dia akhirnya mencoba menantang Yu Hao. Dengan begitu, Ye Guyi bisa meluapkan perasaannya. Terlebih lagi mereka juga tidak perlu khawatir. Dengan selesainya tantangan tersebut, maka keharmonisan Sekte Tang pastilah akan terjaga. Susansi jelas langsung mengacungkan jempol dan menunjukkan ekspresi kagum mendengarkan ucapan Tang Wutong. Dia juga memujinya menjadi wanita berhati besar. Tapi Susansi ini agak koplak seperti biasanya. Dia bahkan bertanya, kenapa Tang Wutong tidak membiarkan Yu Hao memiliki beberapa wanita simpanan? Pasalnya dengan banyaknya wanita kuat di sampingnya, maka Sekte Tang bisa bertambah kuat. Bahkan mungkin Permaisuri Juzi akan menjadi bagian Sekte Tang. Pada saat yang sama, Akademi Shrek bisa menjadi satu-satunya organisasi yang memimpin seluruh benua. Waduh, cocote bacote, nggak ngotak ya guys ya. Perkataan Susansi barusan jelas membuat Tang Wutong menjadi kesal dan mengatakan, sejak dirinya menjadi seorang dolo transenden, Tang Wutong belum menemukan lawan bertarung untuk mencoba kekuatannya. Oleh sebab itu, dia menantang Susansi untuk berduel. Hal ini juga berguna membantu Susansi untuk mendapatkan pencerahan menerobos level Feng Hao Dolo. Ketika Susansi hanya terdiam, Jiang Nanan langsung menunjukkan ekspresi muram di wajahnya. Dia juga meminta Tang Wutong memberikan Susansi pelajaran
Dengan begitu dia bisa menjadi pria sejati dan bukan pria dengan mulut lemes. Sementara itu, ketika mereka asyik berbicara, duel antara Huo Yuhao dan Ye Guyi akhirnya dimulai di udara. Melawan Huo Yuhao, Ye Guyi tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya keemasan. Bahkan tanpa banyak cengcong, Ye Guyi telah melepaskan kemampuan ketujuh bentuk roh pelindung Dewi Malaikat. Sedangkan Yu Hao menunjukkan wajah pahit. Dia hanya fokus untuk mempertahankan diri, membiarkan Ye Guyi menyerangnya dan melampiaskan segalanya. Membuat Yu Hao seperti orang menari di udara saat dia dengan mudah menghindari setiap serangan. Harus diakui, serangan Ye Guyi sangatlah kuat, membuat Yu Hao mengagumi kekuatannya sudah sampai ke titik seperti ini. Bahkan Yu Hao hampir menggunakan 20% kekuatannya untuk menghindari setiap serangan. Sayangnya, pertarungan mereka tidak dijelaskan secara detail di versi novelnya ataupun komiknya. Pasalnya hanya dikatakan, Ye Guyi turun dari langit setelah melepaskan banyak serangan tanpa henti. Wajahnya juga jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sedangkan Huo Yuhao segera menghampiri Tang Wutong. Setelah 1 jam singkat, rombongan akhirnya berpisah. Huo Yuhao memegang Tang Wutong saat mereka melanjutkan perjalanan ke arah kerajaan Tianhun, tempat pasukan militer kerajaan Ryo. Susansi melambaikan tangan kepada mereka dengan satu tangan dan menggunakan tangan yang lainnya untuk menggosok memar di wajahnya. Kemampuan Tang Wutong telah meningkat secara drastis. Bahkan perisai Xuanwu miliknya tidak cukup untuk bertahan melawannya. Namun untungnya, Tang Wutong masih memberikan Jiang Nanan beberapa wajah. Dia tidak benar-benar memukul Susansi dengan buruk. Singkat cerita, Huo Yuhao akhirnya bisa melihat wilayah kerajaan Tianhun dari kejauhan, membuat wajahnya menjadi sedikit serius dari sebelumnya. Mau bagaimanapun, setelah kerajaan Ryu menguasai wilayah tersebut, kerajaan Tianhun bisa dianggap telah musnah dari benua. Bahkan Putri Weina dan sisa pasukan harus mengungsi ke kota Shrek. Selain itu juga, setelah kerajaan Ryu menduduki seluruh wilayah kerajaan Tianhun, lebih dari setengah wilayah seluruh benua berada di bawah kendali mereka. Hal ini menjadi pertama kalinya terjadi dalam sejarah ada kekuatan yang menguasai sepertiga wilayah benua. Bahkan jika kerajaan Xinglu dan kerajaan Doling bekerja sama, mereka tidak akan bisa menang melawan kerajaan Ryu. Lebih jauhnya lagi, kerajaan Ryu tidak akan pernah menghentikan peperangan. Saat alat roh berbentuk manusia terus berkembang, kekuatan kerajaan Ryu juga akan meningkat dengan pesat dalam waktu singkat. Di bawah keadaan seperti ini, Legiun Master Alat Roh Kerajaan Ryu akan menjadi lebih kuat begitu mereka dapat melengkapi pasukan dengan lebih banyak alat roh berbentuk manusia. Terlebih lagi dengan alat roh tersebut, pasukan bisa membawa lebih banyak meriam laser dan botol pemulihan. Jika hal itu benar-benar terjadi dalam waktu singkat, nasib kerajaan Xinglu dan kerajaan Doling pasti sudah bisa ditentukan. Mereka akan menjadi seperti domba dalam sangkar yang tidak bisa berbuat apapun, membuat situasi benua menjadi semakin tidak stabil. Huo Yuhao sedikit tersesat ketika berpikir sampai ke titik ini. Dia seperti menyadari semua usahanya akan berakhir sia-sia, di mana benua pastilah akan didominasi oleh alat roh di masa depan. Hal ini merupakan hukum alami ketika teknologi terus berkembang. Bahkan mungkin jika kerajaan Ryu benar-benar menguasai benua, maka kedamaian mungkin akan benar-benar terjadi. Bahkan 4 kerajaan bersatu bukanlah hal buruk. Namun di satu sisi, Yu Hao mulai merasa panik jika hal itu benar-benar terjadi. Dia tidak rela kerajaan dan tanah kelahirannya dikuasai oleh pendatang yang bukan berasal dari benua Dolo. Hal ini juga pasti menjadi alasan utama ketiga kerajaan melakukan perlawanan terhadap niatan kerajaan Ryo. Memikirkan hal tersebut, Yu Hao lantas kembali membulatkan tekadnya.
Dia tidak peduli seperti apa masa depannya. Tujuannya hanyalah ingin melakukan yang terbaik demi melindungi tanah kelahirannya. Pada saat yang sama, aula Alatro Sekte Tang terus menguat setiap harinya. Baik Kerajaan Doling dan Kerajaan Singlo juga mengembangkan Alatro mereka sendiri. Asalkan mereka bisa menunda Kerajaan Ryu menyatukan benua, mungkin masih ada kesempatan menghilangkan ancaman terbesar saat ini. Ketika hal itu terjadi, benua ini akan tetap terbagi menjadi beberapa wilayah, sehingga banyak generasi muda berbakat lainnya bisa menunjukkan eksistensi dan belajar Alatro modern. Dengan begitu, mereka pastilah memiliki kesempatan melawan atau bahkan menghilangkan Kerajaan Ryu. Hanya saja, kekuatan keseluruhan Kerajaan Ryu masih sangat besar. Apakah Kerajaan Singlo atau Kerajaan Doling yang dihancurkan? Hal itu hanya menunggu waktu, sehingga Yuho haruslah mempertimbangkan saran Juzi untuk membantunya membunuh Sutianran. Dengan begitu, dia bisa memiliki waktu 10 tahun penundaan perang seperti janji Juzi sebelumnya. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, seperti itulah pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2 bagian 393-nya ya guys ya. Dimana King Huo Yuho dan Tang Wutong akhirnya kembali melakukan perjalanan bersama-sama. Tujuannya ingin menunda terjadinya perang ronde yang kesekian kalinya. Dengan begitu, Kerajaan Singlo dan Kerajaan Doling memiliki waktu untuk terus berkembang dan memiliki kesempatan di masa depan untuk mengalahkan Kerajaan Ryu. Waduh, makin seru ya guys ya. Nah, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoiler versi novel Solen 2-nya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.